Dalam spoiler sebelumnya disebutkan bahwa Luo Feng terus bergerak bolak-balik di dalam zona angin dingin, sengaja mempertahankan jarak hampir 1 tahun cahaya dari penguasa tertinggi Feng Long. Karena tidak dapat melakukan teleportasi, penguasa tertinggi Feng Long sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Luo Feng. Sementara itu, Luo Feng juga tidak berani meninggalkan zona angin dingin, karena begitu ia tertangkap di luar wilayah tersebut, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Kedua pihak pun terjebak dalam kebuntuan. Bahkan jika beberapa penguasa tertinggi alam semesta tingkat 4 lagi tiba, keadaan tetap tidak akan berubah, kecuali jika ada penguasa tertinggi alam semesta tingkat 5 lain yang kekuatannya sebanding dengan penguasa tertinggi Feng Long ikut campur. Jika dua ahli kuat seperti itu bekerja sama dan mengepung dari dua arah, Luo Feng pasti akan dipaksa menghindari salah satu dari mereka. Bagaimanapun juga, diameter maksimum zona angin dingin hanya sekitar 3 tahun cahaya. Tertangkap oleh pihak lainnya hanya tinggal menunggu waktu. Tentu saja, penguasa tertinggi Feng Long juga tidak ingin mengundang seseorang yang kekuatannya setara dengannya. Lagi pula, sebagai sesama penguasa tertinggi alam semesta tingkat 5, begitu menyangkut kepemilikan harta kelas ilahi atau pembagian rampasan, pengaruhnya dalam menentukan keputusan pasti akan berkurang. Ia bahkan enggan memanggil penguasa tertinggi alam semesta lain dari Tanah Suci. Harus diketahui bahwa memanggil bala bantuan membutuhkan biaya, dan jika biaya yang harus dibayar terlalu besar, maka memperebutkan harta kelas ilahi sayap tersebut akan kehilangan maknanya. Karena itu, penguasa tertinggi Feng Long memutuskan untuk mengamati situasi untuk sementara waktu dan bersaing dalam kesabaran dengan Luo Feng, menunggu hingga Luo Feng meninggalkan zona angin dingin dengan kemauannya sendiri. Tentu saja, semakin lama keadaan ini berlangsung, semakin besar kemungkinan faksi lain akan datang ikut memperebutkannya, tetapi hal itu juga merugikan Luo Feng. Sebab, ketika berbagai faksi secara bersamaan mengincar harta kelas ilahi yang sama, mereka biasanya akan bekerja sama secara diam-diam untuk membunuh pemilik harta kelas ilahi tersebut terlebih dahulu. Setelah target disingkirkan, barulah harta kelas ilahi itu diperebutkan berdasarkan kekuatan masing-masing. Setidaknya pada tahap ini, tidak ada pihak yang perlu membayar harga apapun. Dalam kebuntuan seperti itu, Luo Feng telah bergerak bolak-balik di zona angin dingin selama hampir 10 hari. Pada saat itulah, melalui kerajaan emas, ia dengan pasrah menemukan bahwa penguasa tertinggi 5 campuran telah tiba di tepi zona angin dingin. Luo Feng segera mengirim ejekan melalui transmisi suara, dan penguasa tertinggi 5 campuran yang tidak mau kalah langsung membalasnya. Setelah penguasa tertinggi 5 campuran dan penguasa tertinggi Feng Long saling memastikan identitas melalui domain masing-masing, mereka segera memutuskan untuk bekerja sama membunuh Luo Feng, sementara kepemilikan harta kelas ilahi sayap akan ditentukan kemudian. Menyadari terbentuknya aliansi tersebut, Luo Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera terbang menuju zona bahaya mutlak di bagian atas. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, berita tersebut terus menyebar dan secara bertahap telah mencapai seluruh era alam semesta, bahkan diketahui oleh berbagai faksi di alam semesta asal. Setelah aliansi Hong menerima berita itu, sejumlah besar penguasa tertinggi alam semesta berkumpul di aula aliansi Hong di kota bagian dalam untuk membahasnya, tetapi sebagian besar menganggap informasi tersebut sangat tidak dapat dipercaya. Lagi pula, rumor itu menyebutkan bahwa Luo Feng bukan hanya melukai Yin Tuo yang hampir mustahil dibunuh, tetapi juga memaksa penguasa tertinggi 5 campuran ke dalam situasi putus asa, bahkan menyebabkan kematian seorang penguasa tertinggi alam semesta tingkat 4, sosok yang sebanding dengan penguasa tertinggi puncak es dan penguasa tertinggi ilusi emas. Bagaimana mungkin seorang penguasa tertinggi alam semesta yang baru naik tingkat memiliki kekuatan seperti itu? Namun, setelah penguasa tertinggi Penggong memastikan kebenaran berita tersebut melalui beberapa penguasa tertinggi alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu yang memiliki hubungan dengannya, semua orang langsung terkejut. Ini berarti Luo Feng sudah memiliki kemampuan untuk mengancam ahli kuat setingkat penguasa tertinggi puncak es dan penguasa tertinggi ilusi emas, dan tidak ada lagi yang berani meremehkan penguasa tertinggi Bima Sakti yang baru bangkit ini. Setelah memastikan kebenaran berita tersebut, penguasa tertinggi Penggong segera memanggil pemimpin kota kekacauan primal ke aula aliansi Hong. Setelah mengetahui hal ini, pemimpin kota kekacauan primal juga terkejut dan segera memanggil Luo Feng untuk menanyakan detailnya. Ketika Luo Feng muncul, banyak penguasa tertinggi alam semesta memandangnya dengan rasa hormat yang lebih besar, dan beberapa bahkan mulai mengagumi metodenya. Luo Feng dengan tenang menjelaskan hasil akhir yang dialami masing-masing pihak, membuat semua orang yang hadir sangat terguncang. Khususnya ketika Luo Feng menyebutkan bahwa ia memasuki lautan magma untuk melarikan diri dari kejaran Dewa Iblis Lava, lalu kemudian dikepung oleh 4 penguasa tertinggi alam semesta. Seluruh hadirin benar-benar tercengang. Dilihat dari lautan magma saja, bahkan jika seseorang bersedia membayar harga yang sangat besar, di antara para penguasa tertinggi alam semesta yang hadir, mungkin tidak lebih dari 2 orang yang mampu berhasil melewatinya hidup-hidup. Hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan Luo Feng dalam bertahan hidup jauh melampaui sebagian besar penguasa tertinggi alam semesta. Namun,
Situasi Luo Feng saat ini membuat pemimpin kota kekacauan primal untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Harus diketahui bahwa berdasarkan jarak mereka saat ini, bahkan jika bergerak dengan kecepatan penuh, pemimpin kota kekacauan primal masih membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk mencapai wilayah danau air api. Penguasa tertinggi alam semesta tingkat 5 lainnya juga tidak mungkin tiba tepat waktu. Apalagi pendiri kapak besar yang saat ini masih berada jauh di wilayah puncak miring. Namun, Luo Feng tetap tenang dan bahkan meminta pemimpin kota kekacauan primal untuk tidak khawatir. Situasi sudah berkembang sejauh ini, dan hubungannya dengan penguasa tertinggi 5 campuran sudah lama melewati titik yang memungkinkan untuk berdamai. Pertarungan ini hanya akan berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dalam skenario terburuk, ia hanya akan kehilangan tubuh tempur utamanya. Tentu saja, itu hanyalah pernyataan yang Luo Feng tunjukkan keluar. Lagi pula, dengan menara bintang di tangannya, saat ini tidak ada seorang pun di samudera alam semesta maupun wilayah berbahaya manapun yang benar-benar mampu membunuhnya. Hasil terburuk yang mungkin terjadi hanyalah ia terjebak untuk waktu yang sangat lama sampai berhasil menembus tingkat dewa sejati. Setelah secara singkat menyampaikan keputusannya, Luo Feng memutuskan hubungan kesadarannya dengan alam semesta virtual, dengan alasan bahwa ia perlu memusatkan seluruh perhatiannya pada pertempuran yang akan datang. Saat ia terus melaju menuju wilayah berbahaya di bagian atas, suhu di sekitarnya semakin lama semakin rendah. Luo Feng langsung mengeluarkan piramida berwarna darah yang disamarkan oleh menara bintang, lalu masuk ke dalamnya dan menerobos langsung menuju danau beku petir api. Meskipun namanya mengandung kata api, tempat itu justru sangat dingin, bahkan cukup dingin untuk membekukan dan meretakkan harta kelas ilahi istana puncak. Namun dibandingkan dengan lautan magma, selama seseorang memiliki harta kelas ilahi istana puncak dan menghindari area yang paling berbahaya, masih mungkin untuk melintasi danau beku petir api. Karena itu, para penguasa tertinggi alam semesta yang mengejar Luo Feng juga mengikuti jejaknya dengan menggunakan harta kelas ilahi istana puncak mereka. Adapun penguasa tertinggi 5 campuran yang telah kehilangan harta kelas ilahi istana puncaknya, ia hanya bisa mengaktifkan zirah ilahi pemusnah dan mengambil wujud gabungan dewa binatang untuk menerobos masuk. Namun, yang membuat dua penguasa tertinggi alam semesta tingkat 4 di barisan depan bingung adalah bahwa ketika mereka semakin mendekati jalan buntu terakhir, Luo Feng tampaknya sengaja memperlambat kecepatannya. Karena itu, mereka juga mengurangi kecepatan, sebab pihak yang benar-benar akan menghadapi Luo Feng pada akhirnya tetaplah penguasa tertinggi Feng Long. Saat Luo Feng melambat, penguasa tertinggi Feng Long dan penguasa tertinggi 5 campuran terus bergerak dengan kecepatan penuh, sehingga penguasa tertinggi 5 campuran dengan cepat memperpendek jarak antara dirinya dan Luo Feng. Tidak jauh di depan terdapat lebih dari 10 jurang raksasa. Luo Feng berusaha memanfaatkannya untuk memaksa penguasa tertinggi 5 campuran menghentikan pengejaran. Faktanya, setengah dari jurang tersebut memuntahkan energi, sementara setengah lainnya menyerap energi, membentuk siklus letusan dan hisapan danau beku petir api. Jika keseimbangan ini terganggu, danau beku petir api akan mengalir turun menuju lautan magma di bawahnya dan menciptakan wilayah bahaya yang sangat mengerikan. Namun selama seseorang tidak sengaja mendekatinya, jurang-jurang tersebut tidak terlalu mengancam bagi penguasa tertinggi alam semesta. Bahaya yang sebenarnya terletak pada jurang itu sendiri. Daya hisapnya bahkan melampaui 10.000 kali gravitasi bumi. Makhluk biasa yang mendekat akan langsung diregangkan menjadi garis tipis dan tersedot masuk, lalu musnah seketika. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta pun tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan seperti itu, tempat itu merupakan jalan buntu sejati bagi mereka. Jika penguasa tertinggi 5 campuran merasa takut dan menghentikan pengejaran, Luo Feng akan dapat melarikan diri dengan lancar. Tentu saja, ia lebih memilih meloloskan diri dengan aman tanpa harus mengambil risiko tambahan. Namun, tekanan berkepanjangan akibat batas umur telah membuat penguasa tertinggi 5 campuran menjadi gila. Dengan hanya bergantung pada harapan para dewa sejati rasnya dan tanpa cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ia sudah lama kehilangan kendali diri dan bersedia bentrok secara langsung dengan siapapun. Sebaliknya, Luo Feng bahkan belum mengalami satu era reinkarnasi alam semesta penuh, dan umur hidupnya masih sangat panjang. Di mata penguasa tertinggi 5 campuran, tidak peduli bagaimana Luo Feng berjuang, pada akhirnya ia tetap akan bertarung mati-matian demi secercah peluang untuk bertahan hidup. Karena itu, ketika jarak antara mereka menyusut hingga kurang dari 1 miliar kilometer, Luo Feng tiba-tiba mengaktifkan, "Aku adalah alam semesta," membuat penguasa tertinggi 5 campuran benar-benar tidak percaya. Pada saat alam semesta kecil itu terbentuk, domainnya yang luas langsung ditarik ke segala arah oleh daya hisap di sekelilingnya. Tanpa kemampuan untuk melawan, seluruh alam semesta kecil tersebut, bersama mereka berdua yang berada di dalamnya, langsung tersedot masuk ke dalam jurang. Pemandangan ini membuat 3 pengejar di belakang mereka benar-benar terkejut. Penguasa tertinggi Feng Long bahkan merasakan sedikit kelegaan karena Luo Feng memilih penguasa tertinggi 5 campuran sebagai targetnya, bukan dirinya. Lagi pula,
Para penguasa tertinggi alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu memiliki kehidupan abadi dan tidak perlu khawatir tentang batas umur. Ia sama sekali tidak ingin kehilangan nyawanya hanya karena keserakahan sesaat. Ia bahkan mulai merasa bahwa ikut memburu Luo Feng sejak awal adalah sebuah kesalahan. Dan inilah tepatnya hasil yang diinginkan Luo Feng. Hanya dengan membuat para ahli kuat merasa waspada dan takut, mereka akan berhenti memburunya tanpa henti demi harta kelas ilahi istimewa yang dimilikinya, sehingga tidak lagi mengganggu rencana kultivasinya. Di dalam jurang maut, penguasa tertinggi 5 campuran hanya berjuang sesaat sebelum dengan tenang menerima kenyataan bahwa tubuh tempur utamanya akan menemui kematian. Bagaimanapun, setelah akumulasi selama tahun-tahun yang tak terhitung, klonnya yang lain juga memiliki cukup banyak harta kelas ilahi puncak, meskipun tidak ada yang semahal zirah ilahi pemusnah. Bahkan jika ia kehilangan tubuh tempur utamanya, kekuatannya memang akan sedikit menurun, tetapi ia masih akan mempertahankan kekuatan tempur tingkat 5. Sebaliknya, penguasa tertinggi 5 campuran sangat yakin bahwa setelah tubuh tempur utama Luo Feng menemui kematian, serta kehilangan harta kelas ilahi sayap dan harta kelas ilahi istana berwarna darah itu, pada pertemuan berikutnya Luo Feng tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa berada di bawah belas kasihannya. Meski demikian, ia sudah mulai menganggap Luo Feng sebagai lawan sejati dan tidak akan lagi meremehkannya sedikit pun. Namun Luo Feng sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, waktu kultivasinya jauh lebih singkat. Mungkin ia percaya bahwa saat mereka bertemu lagi nanti, kekuatannya sudah akan melampaui penguasa tertinggi 5 campuran. Ia bahkan meninggalkan ancaman keras, mengklaim bahwa dalam pertempuran berikutnya ia akan memaksa penguasa tertinggi 5 campuran jatuh ke dalam situasi putus asa. Seiring keduanya tersedot semakin dalam ke jurang, gaya hisap yang mereka tanggung meningkat secara eksponensial. Tak lama kemudian, penguasa tertinggi 5 campuran tidak lagi mampu mempertahankan kestabilan wujud 5 dewa binatang dari zirah ilahi pemusnah, dan beberapa sisik zirahnya langsung terlepas. Dalam sekejap, wujud 5 dewa binatang itu runtuh, sementara sejumlah besar sisik tersedot semakin jauh ke dalam jurang. Sebenarnya, bahan sisik zirah itu sangat tangguh, sehingga bahkan gaya hisap jurang pun sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Namun, wujud 5 dewa binatang dibentuk melalui teknik rahasia penguasa tertinggi 5 campuran, dan kestabilannya bergantung pada kekuatannya sendiri, sehingga secara alami masih kalah dibandingkan harta kelas ilahi istana puncak. Setelah tubuh ilahinya terekspos, penguasa tertinggi 5 campuran langsung terurai dan musnah. Segera setelah itu, cincin ruang dan cincin dunianya juga hancur di bawah tekanan mengerikan tersebut. Berbagai harta di dalamnya, kecuali harta kelas ilahi tingkat puncak, langsung tercabik dan hancur tanpa terkecuali. Saat melihat 2 harta kelas ilahi domain puncak yang masih bertahan, sebuah liontin hitam, serta zirah ilahi pemusnah, Luo Feng segera menyadari bahwa semuanya adalah harta yang luar biasa. Ia langsung mengaktifkan kerajaan emas, mencoba mengikat dan menarik benda-benda itu ke arahnya. Bagaimanapun, seiring gaya hisap terus menguat, bahkan harta kelas ilahi istana puncak pada akhirnya akan hancur. Satu-satunya benda yang mampu menahan tekanan ini hanyalah liontin hitam dan sisik zirah ilahi pemusnah. Karena itu, ia harus memasukkan semuanya ke dalam menara bintang sebelum benda-benda tersebut hancur. Namun, gaya hisap jurang jauh lebih kuat daripada kerajaan emas dan sepenuhnya berada di luar kendalinya. Luo Feng hanya bisa menyaksikan benda-benda itu menabrak objek-objek hitam yang saling bersilangan di dalam jurang, menyebabkan lintasan mereka tiba-tiba berubah arah. Menara bintang sendiri juga tidak mampu melawan dan menghantam salah satu objek hitam itu, lalu terguling tanpa kendali. Segera setelahnya, Luo Feng mengendalikan menara bintang sepenuhnya untuk mengejar liontin hitam tersebut. Menurut penilaiannya, liontin hitam itu sangat mirip dengan lencana hijau dari kapal alam semesta, dan nilainya kemungkinan tidak kalah dari zirah ilahi pemusnah, bahkan mungkin lebih tinggi. Yang lebih penting, sisik zirah itu terlalu banyak dan tersebar ke segala arah akibat benturan, sehingga mustahil untuk dikumpulkan secara efisien. Di sisi lain, setelah tubuh tempur utama penguasa tertinggi 5 campuran menemui kematian, klonnya yang lain di alam semesta mini pertama milik ras mata ilahi tampak menertawakan kesalahannya sendiri karena telah meremehkan lawan yang begitu tangguh, lalu tertawa terbahak-bahak. Sebagai pemilik alam semesta mini tersebut, Tuan sejati pertama segera merasakan keanehan pada penguasa tertinggi 5 campuran dan memadatkan proyeksi kekuatan ilahi di hadapannya untuk menanyakan hasil akhir pertempuran serta harta yang hilang. Setelah mengetahui bahwa lencana hitam kapal alam semesta dan 2 harta kelas ilahi istimewa kemungkinan telah hilang di dalam jurang, Tuan sejati pertama segera memutuskan untuk mengirim 2 dewa sejati dari ras mata ilahi guna mengambilnya kembali. Sebenarnya, jurang tersebut merupakan jalan buntu bagi para penguasa tertinggi alam semesta, tetapi belum tentu bagi para dewa sejati. Bagaimanapun, kekuatan, ucapan menjadi hukum, dapat membentuk medan anti-gravitasi semu yang mampu mengimbangi sebagian gaya hisap jurang. Sementara itu, pemimpin kota kekacauan primal juga sangat mengkhawatirkan keadaan Luo Feng dan berulang kali mengirim pesan untuk menanyakan statusnya saat ini.
Karena Luo Feng tidak ingin pendiri kapak besar mengambil risiko demi dirinya, dan juga tidak ingin umat manusia terseret ke dalam masalah serta bencana yang tidak perlu. Ia hanya menyebutkan secara singkat bahwa dirinya telah menyeret penguasa tertinggi 5 campuran ke dalam jurang, tanpa secara jelas mengatakan bahwa ia masih hidup. Setelah menerima pesan tersebut, pemimpin kota kekacauan primal merasakan perasaan yang cukup rumit. Di satu sisi, kekuatan penguasa tertinggi 5 campuran setara dengannya, namun tubuh tempur utamanya justru dipaksa menemui kematian oleh Luo Feng yang hanyalah seorang yang mulia alam semesta. Di sisi lain, harga dari pertempuran ini adalah hilangnya harta kelas ilahi sayap yang istimewa itu, yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa direbut kembali di masa depan. Karena itu, setelah memberikan beberapa kata penyemangat kepada Luo Feng, ia pergi ke istana kapal raksasa di alam semesta virtual dan melaporkan hasil akhir peristiwa tersebut kepada pendiri kapak besar, sekaligus menanyakan apakah ia berniat pergi sendiri untuk mencari 2 harta kelas ilahi istimewa tersebut. Perlu disebutkan bahwa zirah ilahi pemusnah masih dapat memberikan bantuan tertentu dalam pertempuran bagi para dewa sejati yang tidak memiliki harta teragung. Sebaliknya, kendali ruang waktu dari sayap Siwu hampir tidak berguna bagi mereka, karena mereka sudah memiliki kekuatan, ucapan menjadi hukum. Tentu saja, jika seorang dewa sejati bertarung melawan seorang penguasa tertinggi alam semesta, maka meskipun mereka ditekan oleh kehendak asal alam semesta, harta kelas ilahi sayap tersebut tetap dapat memberikan keunggulan yang jelas dalam kendali ruang waktu dan domain. Bahkan jika pendiri kapak besar sendiri tidak menggunakannya, ia masih dapat menyumbangkannya kepada umat manusia. Menghadapi kesempatan langka seperti ini, pendiri kapak besar segera memutuskan untuk berangkat menuju kapal alam semesta. Seiring berita itu menyebar, beberapa dewa sejati yang memikul tanggung jawab terhadap ras mereka juga bergerak menuju kapal alam semesta. Sementara para dewa sejati independen menunjukkan sedikit minat. Bagaimanapun, jurang itu sangat luas, dan mustahil menentukan di wilayah mana harta-harta tersebut telah hilang. Mereka tidak bersedia membuang waktu mencari tanpa arah demi 2 harta kelas ilahi yang manfaatnya bagi mereka terbatas, dan lebih memilih duduk diam sambil menyaksikan perkembangan situasi. Sementara itu, jauh di galaksi Bima Sakti dalam alam semesta asal, di dalam istana ilahi tempat klon lautan sunyi milik Luo Feng berada, seutas kehendak dari tamu gunung duduk tiba-tiba turun dan memadat menjadi sebuah sosok di hadapannya. Berita itu telah menyebar begitu luas sehingga bahkan tamu gunung duduk, seorang dewa sejati penyendiri, sudah mengetahuinya. Untuk memastikan kebenarannya, ia langsung menanyai Luo Feng secara pribadi. Setelah memahami situasinya, tamu gunung duduk cukup menyetujui tindakan Luo Feng. Bagaimanapun, jalan seorang kuat membutuhkan keseimbangan dan pengendalian diri. Jika seseorang hanya memahami kesombongan tanpa rasa hormat, pada akhirnya ia akan memaksa dirinya sendiri ke jalan buntu. Setelah itu, tamu gunung duduk meminta Luo Feng untuk sementara menyamarkan bahwa tubuh manusianya telah menemui kematian, serta memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi, berusaha mendorong tingkat ke-7 jalur dewa binatang hingga batas maksimal secepat mungkin. Ia juga mengingatkan Luo Feng agar tetap berhati-hati. Bagaimanapun, pertempuran ini telah menimbulkan kegemparan yang terlalu besar, dan banyak kekuatan di samudera alam semesta kini menganggap ras mata ilahi sebagai bahan tertawaan. Bahkan jika bukan demi harta kelas ilahi, hanya untuk memulihkan reputasi mereka saja, para dewa sejati ras mata ilahi pasti akan mengambil tindakan. Terus-menerus terseret semakin dalam oleh gaya hisap jurang, Luo Feng mengandalkan menara bintang untuk melewati satu demi satu wilayah yang sangat berbahaya dengan selamat selama beberapa hari. Setiap kali gaya hisap menyebabkan lintasan menara bintang menyimpang dari lencana hitam, ia segera mengerahkan kendali penuh untuk mengoreksi arahnya, memastikan dirinya tetap berada dalam pengejaran. Hingga pada hari ke-6, setelah melewati wilayah berbahaya lainnya, Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa gaya hisap telah melemah drastis. Bahkan sampai kerajaan emas saja sudah cukup untuk menahannya sepenuhnya. Ia segera menggunakan kerajaan emas untuk mengikat lencana hitam tersebut dan menariknya ke dalam menara bintang. Hanya dengan beberapa semburan kekuatan ilahi, ia menghapus jejak kehidupan penguasa tertinggi 5 campuran dan menorehkan jejak kehidupannya sendiri. Segera setelah itu, aliran informasi pun masuk. Seperti yang diduganya, benda itu memang merupakan lencana kapal alam semesta. Diam-diam ia berharap bahwa penguasa tertinggi 5 campuran mungkin telah meninggalkan harta-harta di dalam ruang rahasia yang sesuai dengan lencana tersebut. Setelah terjatuh ke dalam jurang ini, kemungkinan besar ia tidak akan mampu keluar dengan kekuatannya sendiri. Dalam jangka pendek, ia tidak punya pilihan selain menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Namun, peta yang ia peroleh dari wilayah inti Gunung Puncak Miring tidak memiliki catatan rinci mengenai jurang tersebut, sehingga ia hanya bisa melanjutkan penjelajahan dengan sangat hati-hati. Dan sementara Luo Feng sedang menjelajah di dalam jurang, 2 dewa sejati dari ras mata ilahi telah tiba di kapal alam semesta. Jadi, mampukah Luo Feng memperoleh harta kelas ilahi lain yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi 5 campuran? Dan dapatkah ia berhasil melarikan diri sebelum para dewa sejati itu tiba? Nantikan spoiler berikutnya, di mana semuanya akan diungkap. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini.
Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.